Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 pengantar akuntansi yang beranggotakan saya yang bernama Jeffy Rahmatullah sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan Lucy sebagai pemateri kedua. Apa itu siklus akuntansi perusahaan dagang? Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Dalam periode tertentu umumnya siklus akuntansi tersebut akan dimulai dari transaksi sehingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Mencatat transaksi di jurnal umum. Siklus akuntansi pertama harus dibuat oleh perusahaan dagang adalah mencatat semua transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan di mana melibatkan semua akun. Contohnya, transaksi dari perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang. Berikut ini contoh laporan jurnal umum. 2. Mencatat di buku besar pembantu. Setelah entry jurnal dibuat dalam jurnal umum, selanjutnya entry ini harus diposting di transfer ke akun buku besar. Tujuan penjurnalan ini adalah untuk mencatat perubahan dalam persamaan akuntansi yang disebabkan oleh peristiwa bisnis. 3. Membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Neraca saldo yang sebelum disesuaikan adalah daftar semua akun bisnis yang muncul di laporan keuangan sebelum entry jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. 4. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah entry jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengoreksi akun yang belum laporan keuangan disusun. Ada 3 jenis entry penyesuaian sebagai berikut. 1. Pembayaran di muka. 2. Akural. 3. Pengeluaran non-tunai. 5. Neraca setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah daftar semua akun perusahaan yang akan muncul pada laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian akhir tahun dibuat. 6. Membuat laporan keuangan. Menyiapkan laporan keuangan umum termasuk neraca laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas adalah hal yang paling penting dalam siklus akuntansi karena merupakan tujuan dari akuntansi keuangan. 7. Membuat lembar kerja akuntansi. Lembar kerja akuntansi adalah alat yang digunakan untuk membantu akuntan menyelesaikan siklus akuntansi yang menyiapkan laporan akhir tahun seperti neraca saldo yang belum disesuaikan, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan laporan keuangan. 8. Membuat jurnal penutup. Jurnal penutup adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghapus semua akun sementara dan mentransfer saldo mereka yang ke akun permanen. 9. Membuat ringkasan penghasilan. Akun ringkasan penghasilan adalah akun sementara yang digunakan untuk menyiapkan saldo akun laporan laba rugi, akun pendapatan dan pengeluaran selama langkah entry penutupan dari siklus akuntansi. 10. Neraca saldo setelah tutup buku. Neraca saldo setelah tutup buku adalah daftar semua akun saldo mereka setelah entry penutupan, setelah di jurnal dan diposting ke buku besar. Ini adalah langkah akhir dalam siklus akuntansi. 11. Membuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah entry jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik atau membatalkan semua penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. 2. Analisis transaksi. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akun. Contoh langkah-langkah analisis transaksi. 1. Pahami jenis-jenis akun dan komponen-komponen, misal akun aset terdiri dari piutang, persediaan, dan lain-lain. 2. Tentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, dan pendapatan. 3. Tentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akan menjadi naik atau turun. 4. Tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Berikut contoh analisis transaksi akuntansi. Tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatu Rizki. Ia menyetorkan uang sebagai modal awal pendirian bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksi, yaitu transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sisi debit. Sementara sisi kredit yang berpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal, lebih tepatnya sebagai modal Ilyas. Jurnal, yaitu kas pada modal, sama-sama sebesar 1 miliar di sisi kredit dan debit. 3. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis transaksi pada perusahaan dagang yang perlu kita ketahui. 1. Pembelian barang dagang. 2. Retur pembelian. 3. Penjualan barang dagang. 4. Retur penjualan dan pengurangan harga. 5. Potongan penjualan. 6. Beban angkut pembelian. 7. Persediaan barang dagang. 8. Pembayaran hutang. Terima kasih.